Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suketeki. Di cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Bintang Putra. Dan cerita ini berjudul Teror Dokar Pocong, yaitu di bagian yang ke-1. Sebuah teror dokar atau andong yang dikemudikan pocongan keliling desa kami dan sekitarnya. Konon, setiap pintu yang diketuk atau desa yang disinggahi akan mendapatkan malapetaka sampai berakibat kematian bagi penghuni desa. Teror ini pernah berlangsung di era 90-an dan kembali ramai di tahun 2014 dan membuat beberapa desa harus menghentikan semua kegiatan atau aktivitas sebelum petang. Kejadiannya sekitar 4 tahun yang lalu, di sekitaran tahun 2014-an awal tahun. Dan belum ada part kejadian yang terlewat lupa sedikit pun. Ya, kala itu hari Selasa Kliwon. Selasa yang bisa dibilang hari jelek, alasan dari leluhur kami, karena Tuhan menciptakan apa yang tidak disukainya di hari Selasa. Ada Jawa kuno. Ditambah beberapa pemuda desa masih ramai bermain gitar dan dangdutan di warung kopi, tepatnya jalan di ujung desa. Ya, sebut saja hiburan sederhana bagi kami yang menunggu lulus sekolah untuk bekerja di tanah perantauan. Karena rata-rata kami tumbuh sebaya dan selisih usia yang tidak terlalu jauh. Desa kami lumayan terpencil, sekitar 3 hingga 4 jam perjalanan dengan kendaraan pribadi untuk sampai ke kota besar terdekat. Biasanya masyarakat desa berbelanja ke kota setiap minggu, termasuk untuk kebutuhan pangan atau pertanian seperti beras, minyak, bahan bakar, mie instan, dan bibit atau pupuk. Desa kami sedikit sulit untuk dijangkau sekalipun dengan kendaraan 4x4 atau berpenggerak 4 roda. Kalaupun bisa, harus memutar lewat jembatan di desa tetangga, memakan waktu lebih lama, tentunya 6,5 jam. Maka kami harus menyimpan logistik, minyak, dan lain-lain dengan baik. Karena kebetulan jembatan di desa kami rusak akibat banjir bandang beberapa tahun silam dan belum direvitalisasi oleh pemerintah daerah sampai cerita ini ditulis. Sebut saja Mbak Ji. Beliau adalah juru kunci desa yang berusia lebih dari 100 tahun. Namanya cukup terkenal di Santero Kabupaten tempat kami. Bahkan rumornya, beberapa petinggi negara di masa lalu juga sempat sowan ke rumah beliau, entah minta restu atau doa, maupun sekedar solusi permasalahan yang diberikan dengan negara dan beberapa hal mengenai hal spiritual. Selasa Kliwon di bulan Februari 2014. Setelah asar, Mbah Ji berpesan kepada beberapa pemuda desa, yang salah satunya kebetulan cucu beliau, Andim, bahwa nanti malam gerimis dan diserahkan, tidak di luar rumah, dan benar saja, saya beserta teman yang lain merasakan hawa yang berbeda setelah maghrib menjelang. Gerimis tidak kunjung berhenti. Kami beserta teman-teman kami masih di warung kopi untuk menghibur dengan bermain gitar dan bercanda-canda hal-hal yang terjadi di sekolah tadi. Kopi kami hampir habis dan kami mulai kehabisan ide lagu yang kami nyanyikan. Jam dinding usang yang tertempel di warung bambu tersebut sudah menunjukkan pukul 19.15. Cukup sore, tapi sepi di desa kami. Sementara gerimis pun tidak juga mereda. Para orang tua kami juga sudah kembali dari sholat isya di masjid. Hawa semakin dingin dan angin semakin bertiup tidak seperti biasanya, seperti membuat kami merinding tanpa tahu apa yang akan terjadi. Tapi salah satu teman kami, sebut saja namanya Adim, dia salah satu cucu Mbak Ji, nyeletuk singkatnya, "Wah, hawanya biasanya akan ada hal buruk terjadi kalau begini."
Salah satu teman kami, Jafar pun berkata demikian. Tapi tidak dengan satu lagi teman kami, Edi Pahing. Ia dinamakan Edi Pahing karena lahir dari pasaran Pahing. Pahing dalam penanggalan Jawa. Wah, begini ini pembakaran singkong enak nih, ajak Edi. Lah, punya siapa Ed? Apa dari kebunmu saja? Wah, dekat sama pemakaman tuh Cuk, ngeri, so Jafar. Lah, ambil aja barang-barang gitu, jawab Edi Pahing. Waduh, dikira apa mau panen? Kalau satu kebun kita ambil semua, sekali aja bawa truk, kita bawa ke pasar, saut saya. Enggak, maksudku kita berempat ini, ujar Edi Pahing. Ya sudah, kalau ada apa-apa asal buruan lari saja, timpal si Adim. Spontan, kami bertiga menjawab, siap. Oh iya, dari warung kopi Pano, untuk menuju kebun Edi paling harus menyeberangi sebuah pemakaman dan jembatan bambu. Jembatan membentang 30 meter dan dibangun atas inisiatif warga desa yang hanya bisa dilalui pejalan kaki. Karung pun kami siapkan dan berbekal obor dan senter. 15 menit di tengah gerimis yang hampir mereda, dipayungi daun pisang yang kami potong dari belakang warung kopi Pano. Kami berjalan kaki dan tidak lama kemudian kami sampai di jembatan. Kami berhenti sejenak karena Edi Pahing selaku di depan tiba-tiba diam. Dan seperti menelan langkahnya seolah-olah sedang terjadi sesuatu di depan. Jafar, saya dan Adim di belakang pun menghentikan langkah seraya melongok ke depan dan bertanya-tanya apa yang buat Edi Pahing menahan langkahnya. Tiba-tiba Edi Pahing memperingatkan kami agar tidak berisik karena penasaran dengan apa yang terjadi. Kenapa Ed? Ngapain kamu tiba-tiba diam saja? Tanya Dafarisi. Nggak apa-apa sih, perutku sakit, pengen kentut nih, jawab Edi Pahing. Dan bersamaan seperti paduan suara kami langsung. Janco kamu Ed, tak kira apa? Aku udah panik setengah penasaran lo. Edi Pahing tertawa, berhasil mengerti sekawanan dan memecah keheningan di pinggir sungai tersebut. Tanpa kami sadari, disinilah teror dimulai. Ya, hal yang tidak terbesit setelah candaan kami yang memecah keheningan dan malam itu. Kami pun perlahan melanjutkan perjalanan kami menuju kebun singkong melewati jembatan bambu tadi. Tidak ada 5 menit, Edi Pahing menahan langkah di tengah jembatan, dan kali ini tatap matanya lebih serius ke satu titik di iringan sungai. Perintah Edi Pahing ke kami sambil menempatkan jari telunjuk ke mulutnya. Ada sebuah pohon randu yang mengering dengan daun yang dikatakan jarang. Kami semua ikut melihat ke titik tersebut di salah satu dahan yang tinggi bagian pohon randu itu. Jafar dengan spontan langsung mengarahkan senternya ke titik tersebut, dan mata kami terbelalak seketika karena dahan pohon randu tersebut. Lalu apa yang terjadi? Ya, itu kuntilanak merah sedang melambaikan tangan seolah-olah mengucapkan selamat datang kepada kami. Konon cerita yang kami dengar dari leluhur kami, kuntilanak merah suka menyakiti secara fisik. Kami kembali ke jembatan dan kami berempat, dan mata kami masih terpaku dan badan kami seolah tidak bisa bergerak kemanapun. Ya Allah, cobaan apa lagi nih? Mana lagi tengah jembatan bambu lagi, batin saya. Dalam kondisi panik, saya mencoba sebisa mungkin untuk membaca doa yang saya ingat sambil memejamkan mata. Lalu bagaimana Jafar, Andim, dan juga Edi Pahing? Dalam kondisi panik, tiba-tiba saya dengar Adim berteriak dengan bahasa Jawa yang intinya meminta untuk tidak mengganggu kami, dan Adim menepuk punggung saya dan Jafar seraya menyadarkan kepanikan kami sambil mendorong dan menyadarkan Edi Pahing untuk segera melangkah maju. Dan kalian tahu
apa yang selanjutnya terjadi. Dalam sekejap, kuntilanak merah itu terbang sembari tertawa khas, seperti menertawakan kami. Terbang menuju ujung jembatan bambu yang akan kami lewati, seolah menghalangi perjalanan kami ke kebun di Pahing. Dalam kondisi terdesak, kami yang di tengah jembatan merasa tidak punya jalan keluar, kecuali kembali ke ujung jembatan yang kami lewati. Balik aja, balik. Gak apa-apa keren cingkong, gak masalah, teriak Adim seraya ketakutan kepada kami. Begitu kami mengarahkan pandangan ke ujung jembatan yang kami lewati, apa yang terjadi? Dua pocongan seperti sedang menunggu kami. Ya Allah, apalagi nih, teriak Jafar. Di antara kami semua yang panik, cuma Adim yang terlihat sedikit tenang dan berusaha mencari solusi agar kami harus memilih untuk melanjutkan perjalanan dan dihalangi kuntilanak merah atau kembali ke desa kami dengan halangan dua pocong yang siap menunggu kami. Kami mencoba sebisa mungkin untuk berdoa meski di tengah kepanikan. Kami tidak mungkin terjun ke sungai karena bebatuan besar di dasar sungai seperti siap menunggu kami jatuh ke dasar jembatan. Entah kenapa di tengah kepanikan seperti begini, saya ingin sekali mencoba buka mata. Dan benar saja, tiba-tiba saya lihat Adim dengan sorot mata dan ekspresi yang tidak pernah saya lihat sebelumnya, melangkah maju ke arah kuntilanak merah sambil berbahasa Jawa dengan nada marah. Saya mengintip sambil berpegang pagar bambu dari jarak 15 meter. Masih terdengar suara kuntilanak merah tertawa bercampur suara jeram sungai. Diikuti suara Adim samar berteriak entah permisi atau melanjutkan perjalanan. Diikuti suara dua kali ledakan kecil seperti petasan. 5 menit kemudian, sayup, kami mendengar suara Adim berteriak, "Sudah, ayo buruan nyebrang." Kami pun memberanikan diri buka mata dan melihat sekeliling, ternyata sudah aman. Kami melangkah pelan, memastikan perlahan sambil melihat antar ujung jembatan bambu tersebut, dan benar sudah aman. Saya, Jafar, Edi Pahing itu pun menghela napas panjang bersamaan seraya saling menatap dengan tatapan penuh tanya yang lebih baik kami simpan dulu ketika sampai di desa tetangga, tepat di mana kebun Edi Pahing berada. Gerimis reda, kemudian kami melanjutkan perjalanan dengan saling diam dan mengikuti instruksi Adim. Sekitar 10 menit berjalan kaki, kami pun tiba di desa tetangga. Oh ya, desa tetangga kami adalah desa yang bisa dikatakan ramai karena jalan depan desa tetangga adalah jalan akses hasil tani maupun hasil bumi ke kabupaten. Sambil mengumpulkan nafas setelah kejadian tadi, kami menyempatkan singgah duduk di depan warung kopi yang ada di desa tetangga yang kebetulan hampir tutup. "Loh, kalian dari mana ini, Le? Malam begitu kok belum pulang?" sambut Pak Manto, penjaga warung. "Duh, panjang ceritanya, Pak. Minta air putih dulu dong," sahut Jafar tanpa tadi ngaling-ngaling. "Iya, itu ambil sendiri di teko," jawab Pak Manto. "Terima kasih loh, Pak," ujar Jafar. "Sebentar toh, kalian ini pada dari mana kok sampai di sini jam segini?" tanya Pak Manto. "Enggak kok, Pak, ini mau cabut singkong di kebun buat kami pembakaran," ucap Jafar. "Oh alah, ya sudah, buruan nanti keburu kemalaman. Soalnya desa agak aman seminggu terakhir," cerita Pak Manto. Tiba-tiba Andi menyahut, "Lah, sebentar Pak Manto, memangnya ada apa ya?" "Loh, emang orang desamu tidak mendengar kabar cerita?" tanya Pak Manto sambil tatap mata penuh selidik. "Enggak ya, Pak," sahut kami berempat seraya menatap penasaran. "Ya sudah, besok saja. Masih mau minum gak?" sahut Pak Manto menutup pembicaraan. "Alah,
Si bapak buatkan penasaran saja. Ya sudah, kami ke kebun. Terima kasih airnya pak, so Jafar berterima kasih ke Pak Manto. Ya sudah, ayo buruan kebun malam, ajak Adim. Kami pun berjalan kaki meninggalkan warung Pak Manto sambil bercanda dan ngobrol. 5 menit berjalan kaki kami sampai di kebun Edi Pahing. Jafar bersemangat mencabut beberapa pohon singkong. Adim membantu Jafar. Edi Pahing menyorotkan senter ke arah pohon yang dikira besar umbinya dan bisa kami makan bersama setelah dibakar. Setelah selesai ubi kami potong dan pohonnya. Ya, batangnya kami tanam kembali dengan tujuan bisa tumbuh lagi. Lanjut meninggalkan kebun Edi Pahing, berjalan kaki melewati warung kopi Pak Manto yang masih terang ternyata belum tutup. Dan kebetulan sekali ada sebuah mobil pick up yang parkir milik tetangga kami Mas Gatot. Kami manggilnya. Dia adalah sepupu Adim yang kebetulan cucu dari Mbah Haji juga. Mampirlah kami ke warung Pak Manto dan menyapa Mas Gatot yang datang dari kota untuk kulakan pupuk dan bibit. Dalam hati, saya langsung berucap alhamdulillah karena kami berempat tidak harus melalui jembatan yang kami lewati tadi, yang masih membekas jelas di ingatan kami masing-masing. Mas Gatot pun menyapa Adim dengan pertanyaan. Loh Dim, kamu jam segini gak di rumah? Habis dari mana? Itu anak-anak dari kebun habis campur singkong buat pembakaran, soal Pak Manto. Iya mas, mau bakar-bakar, timbal Adim. Tak kira tadi jadi tutup pak, tanya Jafar. Ya tadi mau tutup, terus Mas Gatot mampir minta kopi, jawab Pak Manto. Oh alah, begitu. Mas Gatot, saya pulangnya numpang ya, soalnya kami gak mau lewat jembatan bambu lagi, ucap Jafar minta ke Mas Gatot. Iya Far, ayo sama Dip juga, semua. Tanya rumput habis kopi saya dulu, jawab Mas Gatot. 10 menit kemudian, kami berangkat menuju desa kami dengan menumpang pick up Mas Gatot yang ditempuh 10 menit perjalanan. 30 menit berlalu kami pun tiba di desa kami tercinta. Namun, yang membuat kami sedikit heran, gerimis sudah mereda, tapi hawa desa kami semakin dingin dan semakin mencekam. Tidak seperti biasanya, seperti akan terjadi sesuatu yang bisa dikatakan kurang baik. Ayo teman-teman, buruan dicuci singkongnya, terus dibakar rame-rame. Kalau kurang rame, kita bakar sekalian rumahnya, Cade Edi Pahing. Tidak ketinggalan pula Mas Gatot dan saudara Adim turut serta. Kami bagi tugas masing-masing. Sementara saya dan Jafar mengambil kayu bakar yang biasa ibu pakai di rumah untuk menyalakan api memasak. Adim dan Edi Pahing mencuci bersih singkong supaya bisa dimakan, karena kalau salah olahan bisa keracunan kami berempat, karena mereka berdua lebih ahli dalam teknik persingkongan dibanding saya dan Jafar. Oh ya, Mas Gatot adalah cucu dari Baji, anak pertama, salah satu petani sukses di desa kami yang bisa dikatakan mampu secara finansial untuk ukuran di desa kami. Kami melakukan acara pembakaran pun di rumah Adim, karena di rumah Adim bisa dikatakan aman. Baji tinggal dengan orang tua Adim, satu atap, dan Adim adalah cucu paling disayang oleh Baji. Setelah singkong sudah siap dimasak, kami berkumpul di dapur untuk membakar singkong tersebut dan dimakan beramai-ramai. Setiba Baji terbangun dan bilang kepada Adim, "Kamu kan sudah saya kasih tahu tadi sore, jangan keluar rumah tole." Padahal kami juga belum menceritakan apapun. Iya mbah, maaf, jawab Adim kepada Mbah Ji. Kamu gak ada apa-apain kan sama yang merah tadi? Tapi kamu gak apa-apa kan? Tanya Mbah Ji, memastikan bahwa cucunya dalam keadaan baik-baik saja. Gak apa-apa mbah, ucap Adim. Ya sudahlah, kalau sudah selesai buruan pulang, karena sudah larut malam, pinta Mbah Ji kepada kami. Bersamaan kami jawab,
Iya mbah. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Mas Gatot pamit untuk beristirahat dan kami juga selesai pembakaran. Tidak lama kemudian, lalu saya, Jafar berikut Edi Pahing, pamit kepada Adim dan pulang ke rumah masing-masing. Karena besok pagi kami harus masih bersekolah. "Serek, tungguin aku," teriak Jafar dari gerbang sekolah kami, membuyarkan badan kami ke salah satu gadis, namanya Dian. Gadis favorit sekolah kami yang kebetulan sedang lewat depan gerbang sekolah. Oh iya, kami satu sekolah dan kebetulan pula satu kelas. Sudah kebiasaan kami dari SD ketika berangkat sekolah, saling menjemput satu persatu dan berangkat bersama dengan bersepeda. "Sorry Bin, tadi aku kesiangan," ucap Jafar kepadaku. "Santai hai Far, tadi ibumu juga bilang kamu masih mandi katanya," jawabku. 5 menit kemudian, jam masuk kelas berbunyi. Ternyata Adim dan Edi Pahing sudah di kelas sambil membicarakan kejadian beberapa malam yang lalu di desa tetangga bersama teman kelas kami yang tinggal di desa tetangga. "Selamat pagi anak-anak," tiba-tiba sapa guru bahasa Indonesia kami masuk kelas dan sekejap saja membuyarkan fokus kami yang ikut ngobrol bersama teman-teman kami dan langsung mengambil tempat duduk kami masing-masing. Seperti biasa sembari menjawab bersamaan. "Pagi juga Pak." Saya pun menyiapkan buku catatan yang memang akan diperiksa guru kami di hari ini. Spontan celetukan Jafar lirih. "Mati aku, buku catatanku ketinggal Rek." Saya pun menentawa. Seperti biasa remaja pria seumuran kami menganggap kejadian yang menimpa Jafar pagi ini adalah langganan dan tidak sekali dua kali. Setelah guru kami berkeliling memeriksa catatan teman kami sekelas, tibalah giliran catatan saya diperiksa oleh guru bahasa Indonesia kami, dan catatan saya lolos. Lalu disambung giliran Jafar sambil lirih mengaku, "Lupa Pak, saya nggak bawa buku catatan saya." "Walah Jafar, kamu ini lupa kok terus. Ya sudah, nanti jam istirahat ke kantor saya," jawab guru bahasa Indonesia kami. Mata pelajaran bahasa Indonesia yang terjadwal di kelas kami pun dimulai. Jam dinding yang terletak di depan kelas menunjukkan pukul 19.25, yang berarti 5 menit lagi kami diizinkan jam istirahat. Akhirnya bel istirahat berbunyi nyaring. Senyaring perut saya yang belum sarapan sendiri dari rumah. Tapi jam istirahat seolah hari ini tidak berlaku bagi Jafar karena dia harus menghadap guru bahasa Indonesia kami yang notabene wakil kepala sekolah kami. Saya, Edim dan juga Edi Pahing berjalan ke kantin sambil bercanda dengan teman kelas kami. Tanpa sengaja di waktu kami bersamaan, tiba Dian, gadis favorit sekolah kami, keluar kelas. Dan apa yang terjadi? Ya, kami remaja kaum Adam pasti serempak mengarahkan pandangannya ke Dian sambil menyapa dengan nada sok kenal. "Halo Dian," sapa kami bertiga. Kalian?" "Iya," sahut Dian sambil tersenyum kecut. Sesampainya di kantin, "Bu, goreng tahu isinya ada. Sekalian es teh ya Bu," kita Adim kepada ibu menjaga kantin. "Saya juga Bu," timbal saya. Entah kenapa hari itu suasana kantin sekolah tidak begitu ramai seperti biasanya. Saya pun sigap mengambil piring kecil untuk tempat gorengan yang akan kami makan sambil menunggu dibuatkan es teh. Tiba Adim membuka pembicaraan. "Rek, kalian sudah tahu belum cerita ganjil yang dirasakan Pak Wanto Warkop kapan hari?" Saya dan Edi Pahing spontan menjawab, bercampur ekspresi penasaran. "Enggak lah Dim, memangnya ada apa toh?" Tiba, "Ini es teh kalian, cepat diminum, nanti keburu dingin loh," potong ibu penjaga kantin sambil bercanda dan sepertinya
ikut pembicaraan Adim dan kami, seraya mencolokkan gelas es teh kepada kami. Itu loh Rek, katanya ada dokar yang pakusnya adalah pocong, jawab Adim setelah mendengar cerita dari teman kami yang tinggal di desa tetangga kami. Masa Dim? Tanya kami penasaran. Adi pun cerita hasil bergosip tadi pagi dengan bersemangat. Iya beneran. Beberapa orang desa juga melihat dongkar itu lewat sambil bersuara lonceng kecil seperti andong yang ada di pasar kabupaten. Dalam waktu yang bersamaan, bel masuk kelas berbunyi. Iya, kami harus kembali ke kelas dan sementara menyimpan rasa penasaran kami sampai sepulang sekolah dan membicarakan ini dalam perjalanan pulang ke desa. Oh ya, Jafar tidak diizinkan istirahat di kantin karena dia harus menjalani hukuman di ruang BP tempat di mana siswa menjalani konseling tentang permasalahan dalam indisipliner akademis. Baiklah, begitu ya anak-anak untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan karena saya akan cek di pertemuan minggu depan. Kita akhiri dulu kelas kita hari ini. Terima kasih. Tutup guru matematika kami sembari menutup materi pelajaran sekolah yang kami terima di jam terakhir kelas hari ini. Karena jam dinding di depan kelas sudah menunjukkan waktu 12.05 siang, kami pun berkemas peralatan alat tulis dan perlengkapan kami. Seperti biasa tiba-tiba kelas rame seketika dengan candaan maupun hal lain di luar pelajaran sekolah. Jafar pun datang dengan langkah lesu sambil menghela nafas panjang karena tidak diizinkan mengikuti kelas hari ini. Sambil menunggu Jafar berkemas, saya melanjutkan obrolan kepada Andim. Sedim, tadi itu beneran? Gimana ceritanya itu? Andim merubah ekspresi wajahnya sambil menjawab. Iya, nanti aku ceritain sambil jalan pulang. Setelah kami bertiga sudah siap, kami berjalan ke arah gerbang sekolah untuk menunggu Jafar yang tiba entah kemana dan di mana, sedang apa bersama siapa. Cukup lama kami menunggu, 10 menit lebih. Jafar tak menyusul kami karena sudah sedikit lelah sepulang sekolah, menepis inisiatif untuk mencari teman kami Jafar dan memilih menunggu saja. Benar saja, beberapa menit berlalu. Kemudian Jafar dengan santainya menenteng es teh dalam plastik sambil tersenyum-senyum polos, tak bersalah, seolah menertawakan kami yang sudah menunggunya dari beberapa menit. Dari beberapa menit yang lalu, sambil menahan kekesalan kami. Dengan polosnya, Jafar bertanya, Loh Rek, kalian nungguin aku toh? Kami serempak menjawab dengan sedikit nada tinggi. Lah, menurut Ngana? Jafar diam sambil tersenyum kecut. Panas cukup terik siang itu, seolah menandakan bahwa sore akan turun hujan. Akhirnya, kami memutuskan berteduh di sebuah gubuk di bawah pepohonan rindang, sambil menghela nafas panjang setelah mengayuh sepeda kami di tengah panas yang terik. Atas rasa penasaran saya membuka pembicaraan pada Adim terkait teror yang terjadi di desa tetangga kami. Gimana Dim? Cerita teror desa tetangganya tadi. Aku masih penasaran nih. Iya, aku juga penasaran, timpal Jafar. Adim mulai bercerita. Begini ceritanya, sambil diam sejenak, beberapa menit seolah matung dan menunjukkan ekspresi berpikir. Karena lama kami tunggu tak juga bercerita, saya pun sedikit berteriak. Gimana woy ceritanya? Iya, begini. Pose diam dan mematung sambil tertawa. Oh, dasar bocah edan, teriak Jafar sambil bercanda. Saya ikut tertawa akhirnya. Tidak lama, Adi mengubah ekspresinya, seolah serius akan menceritakan kejadian ganjil yang menimpa desa tetangga kami. Begini lo ceritanya. Begini lo, tadi cerita Rudi. Oh ya, Rudi adalah teman kami sekelas dan tinggal di desa tetangga kami yang sedang ramai dibicarakan karena ada kejadian ganjil. Adi mulai bercerita. Kata Rudi,
desanya beberapa kali ini disinggahi andong atau dokar yang dikemudikan pocongan dan versi beberapa orang yang kebetulan ronda di malam itu. Dokar atau andong tersebut punya 3 penumpang di belakangnya, yaitu kuntilanak merah dan 2 pocongan. Rumornya, mereka suka mengetuk pintu rumah penduduk 3 kali, dan rumah yang diketuk satu-satu penghuninya akan memegang nyawa atau terkena malapetaka. Jafar tiba motong pencerahan. Lah maksudmu Dim? Yang kita lihat beberapa malam itu mereka Dim. Iya, bener itu mereka, jawab Adim. Tenang seraya mengingat-ingat kejadian yang menimpa kami. Kami berempat di jembatan desa kami yang beberapa malam lalu. Adim adalah cucu Baji yang usut punya usut, ternyata indigo, dan memiliki kekuatan supranatural untuk melindungi dirinya dari hal-hal tak kasat mata dari lahir. Secara Adim adalah cucu keturunan Baji yang cukup dispesialkan oleh Baji sendiri karena memiliki kelebihan yang tidak semua orang miliki. Saya sebenarnya sudah tahu teror tersebut akan masuk desa tetangga. Itu lewat mimpi. Semalam sebelum kita pembakaran singkong, tapi saya takut mendahului apa yang belum terjadi, cerita Adim dengan mimi serius. Wah, lah kamu kok malah gak ngasih tahu kami biar gak jadi bakaran singkong dari kebun di Payung toh Dim? Tanya Jafar dengan polos. Lana itu, saya benar gak tahu emang waktunya kapan Far, jawab Adim. Kami mendengarkan sambil manggut-manggut sambil mencerna dan meresapi cerita Adim. Sebentar, Mbak Ciko tahu kita habis dikasih lihat kuntilanak dan pocongan di jembatan itu Dim. Potongku penasaran. Adim menjawab dengan santai. Nanti juga kamu tahu sendiri Bin. Kemudian Adim meneruskan ceritanya yang sempat terpotong oleh rasa penasaran kami. Beberapa orang sudah menjadi korbannya di desa tetangga. Mulai dari kejadian tenggelam di sumur yang notabene sumur sudah ditutup dan lama tidak terpakai, sampai sakit keras yang secara medis dipastikan sehat, kesurupan dan banyak hal lain yang kutakutkan itu masuk ke desa kita. Saya, Edi Pahing dan Jafar serius mendengarkan cerita Adim sambil berpikir mengandaikan cerita Adim terjadi. Sepertinya kuntilanak dan pocong kemarin pertanda sesuatu menurutku, karena semenjak kejadian itu Baji jarang banget keluar dari kamar. Lanjut Adim kepada kami. Tidak terasa azan asar sudah terdengar lirih dari kejauhan, seolah motong cerita Adim dan menandakan hari berganti dalam pasaran hari atau penanggalan Jawa, dan kami berempat mengusulkan mengayuh sepeda kami ke rumah masing-masing. Karena ibu kami pasti sudah menunggu dan mencari kapan dari tadi tidak kunjung sampai di rumah. Dan benar saja, baru saja menginjakkan kaki di halaman rumah, orang tua saya sudah menunjukkan ekspresi marah bercampur khawatir sambil berucap, buruan mandi sana, terus gak usah keluar rumah dulu. Karena pulang tidak tepat waktu dan seperti biasanya, saya kira itu sebuah hukuman. Sore ini desa terlihat sepi orang berlalu lalang, dan beberapa orang terlihat menyelesaikan pekerjaannya lebih awal, beda dari hari biasanya. Begitupun warung kopi Pak No, langganan kami, juga berencana tutup sebelum maghrib. Membuat saya penasaran tentang apa yang terjadi di desa kami. Padahal, beberapa hari lalu, semuanya berjalan dengan normal. Sore ini desa terlihat sepi orang berlalu lalang, dan beberapa orang terlihat menyelesaikan pekerjaannya lebih awal, beda dari biasanya. Begitupun warung kopi Pak No, langganan kami, juga berencana tutup sebelum maghrib. Membuat saya penasaran tentang apa yang terjadi di desa kami. Padahal beberapa hari lalu, semuanya berjalan dengan normal. Sepulang dari sholat Isya, bapak dan ibu saya ngobrol di meja makan. Saya yang mendengar obrolan bapak memutuskan keluar kamar dan ikut ngobrol barangkali
ada kabar tentang sesuatu yang terjadi di desa kami. Bu, tadi ketumben waktu Bapak ke musola, di musola kok sedikit sepi, gak kayak biasanya, Bu. Tanya Bapak ke ibu saya. Saya selalu pura-pura ambil kelas, sambil mencari teh dan curi-curi mendengarkan obrolan mereka antara Bapak dan Ibu. Itu loh Pak, Mbak Ci tadi bilang ada sesuatu yang goib mendekati ke desa kita, dan kita diwanti-wanti untuk berhati-hati, jawab Ibu. Saya pun tersedak mendengar jawaban Ibu menjawab pertanyaan Bapak. Seketika Ibu bilang kepada saya, "Loh, pelan-pelan toh kalau minum. Kamu gak diceritain, Andin kan temanmu toh?" Spontan saya jawab, "Iya Bu, tadi Andin juga cerita ke saya, adik Paing dan juga Jafar." Ibu saya menanggapi dengan santai, "Oh alah ya sudah, kalau sudah tahu, sana belajar di kamar. Kalau sudah selesai cepat tidur," perintah Ibu. "Iya Bu, siap," jawabku sambil mengambil langkah menuju kamar. Sabtu siang, kami berempat setelah pulang sekolah dan berganti pakaian di rumah. Kami bertemu dengan Mas Gatot di warung kopi Pano. Ya, satu-satunya warung kopi di desa kami yang terletak di ujung jalan desa. "Pano, saya es teh," teriak saya ke dalam warung. "Sebentar, tangga buatin Mas Gatot kopi dulu." Kali itu warung sepi karena hanya ada kami berempat dan Mas Gatot yang habis dari merawat kebun cabai rawit miliknya. "Ya sebentar toh, antri dong. Masa datang belakangan minta duluan," canda Mas Gatot memulai sapaan kepada kami. Iya Mas, di luar panas banget soalnya." "Lagi gak kemana-mana nih Mas?" tanya Jafar. "Belum Far, baru nanti tengah malam mau ke kota, biar sampai di kota pas waktu pagi dan belanja keperluan tani." "Kenapa? Kalian mau ikut tak?" ujar Mas Gatot sambil menawari kami. Layaknya paduan suara tanpa aba-aba, kami serba menjawab, "Wah, iya boleh Mas." "Ya sudah, kalian nanti bilang ke orang tua kalian dulu kalau mau ikut aku," saran Mas Gatot kepada kami berempat. "Oke Mas," jawab saya. Karena kami sudah lama tidak berkunjung ke kota setelah perayaan hari ulang tahun kabupaten beberapa waktu silam. Selepas maghrib, sedikit ramai karena ada acara tahlil di tetangga yang meninggal dunia karena sudah sepuh beberapa bulan yang lalu. Acara tahlil dilaksanakan setelah maghrib dan akan selesai sebelum Isya. Sekitar pukul 18.40 WIB, saya masih di ruang tamu menyelesaikan pekerjaan rumah dari sekolah. Setelah acara tahlil selesai, bapak-bapak tempat kami terlihat bicarakan sesuatu yang sepertinya membahas rumor center dari desa tetangga kami. Tapi saya milih masuk ke kamar dan menunggu papa sampai di rumah dan minta izin untuk ikut Mas Gatot ke kota tengah malam nanti. Maklum, perjalanan dari desa kami ke kota kabupaten adalah sekitar 6,5 jam melewati perkebunan karet, tebu, dan perkebunan kakao. Di sisi kanan kiri jalan selama 3,5 jam. Cukup lama bukan? Iya, karena sebagian jalan yang kami lalui bukanlah jalan aspal tapi jalan makadam. Jalan tanah dengan batu yang ditata ala kadarnya tanpa aspal. Tidak lama bapak kemudian masuk ke rumah. "Pak, aku boleh nanti malam ikut Mas Gatot ke kota buat beli bibit, kan besok libur sekolah?" tanya saya kepada bapak. "Sama siapa saja?" "Kalian berempat," tanya bapak. "Iya Pak," jawabku. "Ya sudah gak apa-apa, yang penting hati-hati di jalan." "Pamit ibumu juga, jangan lupa," ucap bapak mengiyakan. Di saat bersamaan dan ibu sedang keluar kamar langsung menyahut permintaan saya kepada bapak. "Yang penting kesendirian, berempat toh. Toh ada Mas Gatot, ya sudah sana siap-siap. Nanti ibu titip barang sekalian buat beli musri, nanti biar diambil sama Bu Listri." Bule adalah panggilan tante dalam bahasa Jawa. "Iya Bu," lanjutku.
jarum jam dinding di rumah saya sudah menunjukkan pukul 22.45 WIB. Dan kalian tahu apa yang dititipkan ibu kepada saya? Pastinya enggak ya? Ini saya kasih tahu kok. Tidak lama setelah saya siap-siap, ternyata itu setengah karung beras dan pisang beberapa sisir yang belum begitu matang karena masih berwarna hijau kekuningan. Oh iya, sudah kebiasaan kami orang desa memberi buah tangan hasil dari kebun kami ala kadarnya. Dan tak lupa, ibu memberi saya sebungkus biskuit berikut kopi panas di dalam kemasan botol air mineral, plus air mineral berbotol besar untuk bekal kami selama di perjalanan menuju ke kota. Assalamualaikum, teriak Jafar. Tiba-tiba Jafar dari Paing muncul dari pintu dapur sambil membawa titipan dari orang tuanya masing-masing dan menyapa saya yang masih di dapur dan berencana membuat sengir teh sebelum menembus dingin dan pekatnya kabut malam itu. 10 menit kemudian, Adi menyusul dengan Mas Gatot dan bertanya, persiapkan kami untuk memakai jaket karena hawa malam ini lebih dingin dari biasanya. Setelah saya pamit kepada bapak dan ibu, kami pun menuju mobil pickup Mas Gatot dan saya kebagian duduk di bak belakang bersama Adim. Kami berempat sepakat untuk bergantian waktu perjalanan pulang untuk duduk di kabin mobil. Pick-up perlahan meninggalkan desa kami, membelah malam sunyi perkebunan besar yang mengitari desa kami. 1,5 jam perjalanan kami terkesan biasa saja, dapat dikatakan, dan tidak ada sesuatu yang hal ganjil yang kami temui kecuali hewan liar yang menyeberang jalan setelah mobil kami berlalu. Ya, saya duduk menghadap arah berlawanan dan arah mobil yang dikemudikan Mas Gatot. Begitupun Adim juga tidak beri sinyal khusus atau lainnya, dan sambil membicarakan Dian, gadis favorit sekolah kami. Ya, seperti pada umumnya, remaja susah kami membahas gadis cantik idola sekolah kami, kemudian bercanda tentang keburuan kami yang terjadi di sekolah. Tiba-tiba, letak, suara mobil yang kami tumpangi. Dari suaranya, seperti sedang dilempar batu sebesar ibu jari oleh seorang yang kami tidak tahu di mana datangnya. Diiringi hawa dingin yang tiba-tiba berubah senyap, Mas Gatot pun melambat laju mobil yang kami tumpangi sambil memastikan sekitar kami aman untuk dilalui. Ah, iya, benar saja. Di depan kami adalah jembatan sungai besar sepanjang 30 meter, membentang beberapa hari lalu, dan Mas Gatot lupa membunyikan klakson sebagai tanda permisi di turunan curam jalan menikung yang barusan kami lalui. Ini adalah sungai yang kami seberangi beberapa hari lalu, tapi dengan jembatan yang berbeda. Tempat kuntilanak merah memperlihatkan dirinya kepada kami. Sembari Mas Gatot memperlambat laju mobilnya, kami pun inisiatif mengarahkan penglihatan ke segala arah atas dasar kekhawatiran kami sebelum menyeberangi jembatan yang akan kami lalui. Dan letak, untuk kedua kalinya, mobil yang kami tumpangi seperti dilempar sesuatu yang entah dari mana datangnya lemparan itu. Mas Gatot yang notabene memang pemberani malah semakin melambat laju mobil yang dia kemudikan sambil mencari di mana arah lemparan yang ditujukan ke mobil kami, sambil berujar, "Sebentar ya, nanti kalau sampai 3 kali tak ceknya dulu, takutnya maling sapi atau begal." Membuat kami berempat semakin merinding karena dari hawa yang kami berempat rasakan bukan hawa yang menunjukkan adanya manusia lain di perkebunan tersebut. "Sepertinya aman. Kita lanjutkan perjalanan, oke?" ajak Mas Gatot. Perlahan kami pun menuju bibir jembatan. Hanya kurang beberapa langkah kaki dari jembatan, tiba-tiba letak, suara mobil kami dilempar untuk yang ketiga kalinya. Kali ini arahnya lebih jelas dari atas, karena beberapa langkah sebelum jembatan sisi kanan ada sebuah pohon beringin besar dan rindang yang konon kabarnya berusia ratusan tahun.
Mas Gatot menghentikan laju mobilnya tanpa memastikan mesin dan turun untuk memastikan. Sementara saya dan Adim masih di atas bak pick up, mengarahkan pandangan kami ke ranting atau dahan pohon beringin tersebut. Jafar turun dari mobil dan memilih mengikuti Mas Gatot memeriksa sekeliling mobil. Sedangkan Adi Pahing terlelap dalam kabin tanpa tahu apa yang terjadi. Sementara kami mengarahkan pandangan ke sekitar pohon lain dengan bagian atas, sontak Mas Gatot berteriak dari arah belakang mobil pick up yang kami tumpangi. "Pergi kamu, pergi. Kami gak ganggu kamu." Seketika kami langsung mengarahkan pandangan ke arah Mas Gatot, dan benar saja, cahaya redup dari lampu belakang mobil seolah memberitahu kami Mas Gatot berbicara dengan seorang perempuan bergaun merah yang sedang tertawa dan tidak begitu jauh jaraknya. Berjalan ke arah mobil kami, tanpa babi bu, Adim langsung meloncat dari mobil dan berlari menuju arah Mas Gatot untuk membantu sambil mengeluarkan sesuatu dari kantongnya yang saya tidak tahu itu apa. Saya masih terpaku dan kaget, tidak tahu harus melakukan apa. Seperti berat untuk menekan anggota badan tubuh saya, sekalipun untuk berteriak. Dan masih terdengar suara tertawa lirih di telinga saya sampai akhirnya saya bisa menggerakkan anggota tubuh dan mencoba berdoa dengan memejamkan mata supaya lebih fokus karena keringat dingin sudah membasahi baju saya. Dalam waktu yang bersamaan, tiba-tiba Jafar pingsan di samping mobil. Saya pun panik, dan apa yang terjadi ketika saya mencoba membuka mata? Pocong sedang rebahan di bak mobil depan saya yang berjarak 1 meter di depan tempat saya duduk. Saya sudah gagal fokus, panik dan menutup mata. Berdoa sebisanya, Sayup terdengar langkah berlari menuju mobil sambil teriak, "Pergi, pergi kamu. Jangan ganggu kami. Kami hanya numpang lewat," teriak Adim sambil berlari untuk menolong saya, seraya melemparkan sesuatu. Saat yang bersamaan terdengar letupan kecil di tempat Mas Gatot yang tidak jauh dari mobil. Seketika semua menghilang dan suasana menjadi senyap. Hanya ada suara jangkrik dan ayam hutan. Saya memberanikan diri untuk membuka mata dan semua nyaman. Adim dan Mas Gatot mengangkat Jafar yang pingsan ke dalam kabin mobil. Sambil menenangkan diri, saya lihat Adim kembali ke bak mobil dengan menghela nafas panjang setelah hal di luar nalar tadi. Begitupun Mas Gatot tidak berkata apa-apa tentang kejadian tadi, dan saya hanya memilih menyimpan pertanyaan ketika sudah sampai di kota. Tapi ternyata teror tidak hanya berhenti di sini. Setelah menyeberangi jembatan sekitar 45 menit, kami melihat sorot cahaya dan sayup suara mesin truk dari kejauhan. Tapi setiap Mas Gatot mencoba membunyikan klakson, selalu tak ada sautan. Truk sudah mulai mendekati kami dengan arah yang berlawanan dengan keadaan lampu jauh yang menyala, sehingga kami silo tidak bisa melihat siapa yang mengemudikan dan truk dari mana. Perlahan semakin mendekati kami semakin silo sampai akhirnya berpapasan dengan posisi jendela kabin yang sudah sejajar. Mas Gatot berteriak, "Woi, lampunya Pak!" Tadi nyana, truk tersebut dikemudikan oleh pocong. Sorot mata merah menyala dan senyum menjeringnya dari wajah menghitam dan sudah rusak, menonjolkan tulang hidung tanpa bibir dan hidung, seolah memperingatkan kami dari bangku pengemudi. Seketika Mas Gatot menghentikan laju mobil yang kami tumpangi, sedangkan truk tadi terus melaju perlahan sampai terlihat belakangnya. Ternyata di bak truk tersebut dipenuhi pocong berdiri sambil lompat ke jalanan. Berlompatan mengikuti arah mobil kami, dan mereka mengikuti kami, tidak lagi melompat kecil, tapi melompat terbang. Semakin mendekati mobil kami, Mas Gatot terlihat sedikit gugup dengan apa yang barusan terjadi. Sorot dan raut Adim tiba-tiba berubah.
tidak pernah saya lihat sebelumnya selama bertemu dengan Adim. Sorot mata yang tenang, teduh, tapi ada energi besar tersimpan. Sorot matanya mengarah ke sekumpulan pocong yang terbang menuju ke arah kami. Mas Gatot pun akhirnya mengemudikan laju mobil kami dengan tenang, seperti tidak ada gangguan apapun. Entah apa yang dilakukan Adim, tapi segerombolan pocong tadi tiba-tiba menjauh semakin jauh dan menghilang meninggalkan kami. Saya pun bernapas lega. Biasanya aku lewat itu, tidak ada yang begini loh Dim. Lawang biasanya juga sendirian meski malam. Tiba-tiba Mas Gatot memulai pembicaraan sambil megang kemudi dengan kecepatan 25 km per jam. Karena masih jalan rusak area perkebunan, Andi menjawab, "Iya ya Mas, kenapa ya? Besok aja kita tanya ke Simba Mas." Saya perhatikan jam digital di dashboard mobil, menunjukkan pukul 2.15 waktu dini hari. 40 menit lagi, kami akan sampai di desa tetangga, tempat warung pantau berada. 15 menit sudah berlalu, sayup dan lirih, terdengar orang nebang Jawa, padahal kami masih di tengah perkebunan karet yang notabene tidak ada manusia yang beraktivitas di sana. Dini hari, sekalipun penjaga perkebunan, saya bertanya kepada Adim, tapi tanpa sempat terucap. Seketika Adim menjawab, "Sudah, gak usah didengerin, biarin aja." Musik dangdut dari dalam kabin cukup terdengar, tapi entah kenapa suara orang nembang Jawa ini seperti lebih terdengar dan berusaha menyayat nyali saya. Di saat yang bersamaan suara lonceng dokar atau andong dan derap sepatu kuda lirih terdengar. Aduh, mati aku, batinku. Dim, coba lihat itu di depan Dim, perintah Mas Gatot ke Adim sambil terkaget. Wah, iya tuh Mas, teriak Adim. Rupanya teriakan Adim membangunkan Edi Pahing. Sontak Edi Pahing berucap sambil mengucap matanya, seolah tak percaya. Ya Allah, astagfirullah, apa ini Mas? Saya masih mencoba menahan diri untuk menjamkan mata dan memilih tidak melihat apa yang teman saya lihat di depan mobil kami. Tapi apa daya, rasa penasaran saya memuncak dan memutuskan melihat apa yang terjadi. Masih dalam jangkauan sorot lampu mobil, sekitar 25 meter, terlihat sedikit samar karena kabut tipis, dokar atau andong yang dikusiri pocong dan 3 penumpangnya sedang berjalan pelan searah perjalanan kami. Masih terdengar jelas lonceng dan derap kuda yang tadinya sayup dan lirih serasa mendekati mobil kami. Mas Gatot memutuskan mengurangi kecepatan mobilnya sambil memastikan tidak ada kejadian yang akan terjadi kepada kami. Tiba-tiba kabut semakin tebal. Lampu mobil Mas Gatot tidak bisa menembus jauh kabut malam itu. Sampai akhirnya Mas Gatot memutuskan untuk menembus kabut pelan saja. Karena dikira sudah aman untuk dilalui, ternyata puncak teror malam ini ada di sini. Tidak lama menembus kabut pekat, tiba-tiba mesin mobil mati seketika dan tidak bisa dihidupkan meski berulang kali dicoba. Saya masih dalam kondisi gugup dan takut sesuatu akan terjadi. Mas Gatot turun dari mobil dan coba mengecek apa yang salah, dibantu Adim dan Edi Pahing. Saya belum memutuskan turun dari mobil untuk membantu karena masih takut sesuatu akan terjadi. Jafar masih dalam keadaan pingsan. Tak lama, suara dokar atau andong dan derap kuda berikut suara lonceng yang tadi hilang di telan kabut. Tiba-tiba muncul lagi dengan lirih dari arah belakang kami. Keadaan semakin senyap dan mencekam. Seketika Adim pelari kecil ke arah dokar tersebut dan Mas Gatot masih belum menyadari karena masih fokus mengecek mesin mobilnya. Kali ini suaranya mendekat lalu tiba-tiba menghilang lanjut terdengar jauh dan lirih. Mas Gatot kemudian langsung berlari ke arah suara tersebut.
Dan kalian tahu, hanya saya, Edi Pahing dan Jafar yang dalam keadaan pingsan berdiam diri di mobil sambil menunggu Adim dan Mas Gatot kembali ke mobil. Suara dokter menghilang dan tidak lama kabut mulai tipis menampakkan keadaan jalan tempat kami berhenti. Mas Gatot dan Adim belum kembali. Kami pun bingung harus berbuat apa kecuali menunggu mereka meski keadaan sudah mulai tenang. Terdengar langkah manusia dari arah Mas Gatot. Ternyata Adim kembali dan tanpa tahu Mas Gatot berada di mana. "Loh, Mas Gatot gak sama kalian toh, Ed?" tanya Adim. Seraya berteriak kepada kami. "Enggak kok, kan tadi Mas Gatot nyariin kamu, Dim," jawab Edi Pahing dan saya. Edi Pahing berdua masih kebingungan dengan jawaban Adim. Terdengar teriakan dari arah yang tidak begitu jauh. "Dim!" Rupanya suara Mas Gatot muncul berjalan dari arah kegelapan memanggil Adim. "Kalian gak apa-apa kan?" tanya Mas Gatot kepada kami semua. "Aman, Mas, tapi Jafar masih pingsan," sahut Edi Pahing. "Ya sudah, kita coba hidupkan mobilnya dulu." Seraya mutar kunci mobil pada rumah kuncinya. Dan ternyata hidup. Serentak kami langsung alhamdulillah hidup. Dan kami berikut Mas Gatot pun melanjutkan perjalanan tanpa membahas kejadian yang barusan kami alami malam ini. 30 menit kemudian kami sudah sampai di jalan aspal yang notabene berarti sudah mulai aman karena lampu PJU menerangi jalan yang akan kami lewati menuju kota kabupaten tujuan kami. Azan subuh berkumandang, kami menyempatkan istirahat dan sholat sebelum melanjutkan perjalanan kami kembali. Kali ini adalah malam yang cukup berat untuk kami dan Mas Gatot. Berarti benar ya, rumput desa tetangga seperti cerita Pamanto, warung kopi yang kapan hari aku bertemu kalian itu. Buka Mas Gatot kepada kami untuk ngobrol, dan Edi Pahing tertiba inisiatif mencari minyak kayu putih untuk menyadarkan Jafar yang pingsan atas kejadian tadi. Botol minyak kayu putih didekatkan di indera penciuman Jafar oleh Edi Pahing. Lalu lambat laun Jafar mulai siuman dan bertanya ada apa yang terjadi. Kami sudah milih bungkam dan tidak menceritakan kejadian ini kepada Jafar dengan alasan supaya tidak panik atau merasa bersalah karena tidak membantu kami. Hari sudah mulai terang karena matahari sudah mulai terbit kekuningan dari arah timur. Artinya 1 jam lagi akan sampai di kota kabupaten tujuan kami semua. Kami lihat Mas Gatot beberapa kali menguap karena rasa kantuk karena matahari melawan arah tujuan kami. Berikut hawa panas sudah mulai terasa. Akhirnya kami sampai di kota kabupaten tujuan kami dan langsung menuju pasar. Sementara Mas Gatot menyelesaikan keperluannya membeli logistik perkebunan, satu-satunya toko besar pertanian kabupaten. Kemudian Bu Lesri dan Pak Lesudar datang menghampiri saya. Setelah itu, Bu Lesri dan Pak Lesudar mengajak saya sarapan di kedai yang tak jauh dari toko besar tujuan Mas Gatot membeli alat pertanian. "Gimana Bin, kabar bapak sama ibumu?" tanya Pak Lesudar. "Alhamdulillah baik Pak Le. Pak Le apa kabar? Ardi sama Miran gak diajak toh Pak Le?" jawab saya sambil bertanya kabar keluarga Pak Le. "Walah, mereka tadi ada nunggu di rumah dan mau ikut. Lagian mau duduk di mana?" canda Pak Le kepada saya. "Oh iya Pak Le, ini ada titipan dari ibu buat Bu Lesri sama Pak Lesudar," sahutku. "Walah, ibu mau kok repot-repot begini toh Le?" "Ya sudahlah, makasih ya. Sampaikan salamku ke ibumu." Saya pun mengiyakan sembari menutup pembicaraan kami. Tidak lama saya berpamitan kepada Bu Lesri dan Pak Lesudar karena saya harus mencari Jafar, Edi Pahing dan Adim yang kabarnya juga sedang bertemu keluarganya. Kurang 10 menit kami berempat janji bertemu di tempat yang kami sepakati. Ya, tidak jauh dari satu tokonya toko besar, tempat di mana Mas Gatot menyelesaikan urusan logistik pertaniannya.
"Woi Bin," teriak Edi Paing dari arah belakang saya. Iya Ed, yang lain pada kemana nih?" "Belum datang," tanyaku. "Wah, kayaknya belum tuh. Tetapi lumayan lah, aku dikasih uang jajan sama buleku," ucap Edi Paing kegirangan. Tak lama kemudian, Adim dan Jafar datang dan kami memutuskan untuk langsung menuju dekat mobil. Takutnya Mas Gatot sudah menunggu. Barangkali kami bisa untuk membantu menaikkan barang. Benar saja, belum lama Mas Gatot menunggu kami datang dan semua sudah siap untuk pulang ke desa kami setelah semua kebutuhan berada di atas bak mobil pick-up yang kami tumpangi. Sepertinya tidak ada yang spesial malam ini, tak terkecuali hari ini, malam Jumat Wage, dan jarum jam masih bergantung di angka 21.15 yang sesekali diiringi suara kodok dan jangkrik yang bersahutan di tengah ladang dan di tegalan belakang warung. Seolah-olah mereka bernyanyi untuk saya, Edi Paing, Adim dan Jafar, yang sudah mulai bosan menunggu siaran pertandingan bola di TV dimulai. Kali ini Pano tidak berencana untuk menutup warungnya sebelum pertandingan bola antara Manchester United melawan Chelsea berakhir. Dan benar saja 10 menit kemudian, datanglah pasangan tetangga kami menyusul ke warung demi menonton pertandingan bola di TV malam ini. Dilanjut beberapa orang bergantian datang, hingga warung jadi sedikit ramai. Buatku pribadi, ini menyenangkan sekali. Ramai dan membicarakan banyak hal maupun pengalaman sambil menunggu pertandingan bola disiarkan. Jarum jam dinding sudah menunjuk di angka 23.55, yang berarti acara siaran pertandingan akan dibuka oleh MC dan komentator sepak bola kenamaan asal ibu kota, Bang Roni sapa akrabnya. Biasanya Bung Roni memang sebagai pembuka acara plus sebagai komentator sebelum pertandingan dimulai dan disiarkan secara langsung. Kemudian setelah perhitungan poin dan peta kekuatan kedua tim yang akan bertanding di hari kali ini oleh Bung Roni, pertandingan pun dimulai, ditandai dengan peluit panjang dari wasit sebagai ketua pertandingan di stadion kenamaan Inggris, yaitu Old Trafford, yang tidak lain adalah home base kesebelasan Manchester United. 45 menit pertandingan babak pertama pun usai dan kedudukan sementara dimenangkan kesebelasan Red Devil atau Manchester United. Tiba-tiba mati listrik. Penonton kecewa dan menggerutu. Kemudian Pano menghidupkan 2 lampu Petromax supaya warung tetap tenang dan kegiatan ngopi bisa berlanjut. Tanpa pertandingan sepak bola tentunya. Kemudian para jangkrik melanjutkan nyanyiannya, mencoba memecahkan suasana malam itu. Di samping bapak-bapak berangsur membubarkan diri ke rumah masing-masing, sampai tertinggal hanya 5 orang dalam warung kopi, yaitu saya, Adim, Jafar, Edi Paing, dan papa pemilik warung di cerita saya sebelumnya, yaitu Pano. Kami pun mengobrol soal beberapa kejadian yang kami alami beberapa hari terakhir, sambil Pano pun bercerita beberapa kejadian janggal di desa tetangga yang beliau dengar dari kawannya yang tinggal di desa yang kami ceritakan malam ini. Jam dinding yang tertempel di atas pintu warung kopi sudah menunjukkan pukul 01.10 dini hari. Terdengar suara mobil yang sepertinya tidak berjalan pelan dari arah Gapura desa. Tak lama kemudian, tiba-tiba mobil yang kami dengar suaranya tadi berhenti mendadak di depan warung kopi Pano. Terlihat bapak-bapak usia 50 tahunan sedikit berlari menuju warung sambil tergopoh-gopoh. Dengan raut muka yang panik, menanyakan rumah Baji. Tadinya terdengar suara perempuan berteriak histeris dan sesekali menggeram dan meneriakkan kata-kata kasar yang intinya menolak dan menantang. "Mari saya antar Pak ke Simba sekarang." Adim tanpa bertanya langsung berinisiatif mengantarkan bapak-bapak dan 3 orang dewasa dalam mobil tadi ke rumah mbahnya. Kami mengikuti Adim dari belakang. "Mbah belum tidur,"
Iki lo, ada orang minta tolong, kayaknya anak kesurupan, tanya Adim seraya mencari mbahnya dalam rumah. Iya Dim, ndang kongkon blebu, mumpung durung kebacut. Awakmu gawe wedang jahe nggodayo, sut Baji sambil merintahkan Adim untuk membuat teh buat tamu yang datang. Tanpa suara Adim langsung bergegas merebus air di dapur, dan kami mengikutinya untuk membantu. Bajingan kabeh, aku gak wedi karo sira kabeh. Ilmumu gak ono apa-apane karo aku. Gak wedi marang sira kabeh. Teriakan dan kata-kata kasar keluar dari mulut perempuan. Perempuan muda dengan aksen Jawa kental sembari tertawa sombong terdengar sampai ke dapur. Setelah beberapa gelas cangkir teh hangat yang sudah siap, kami berempat yang penasaran pun curi-curi dengar percakapan Baji dan tamu itu. Tulung kocekno tangane yo nak, tak coba nakoni dhisik karepe opo. Kok sampai keadaan sing koyo ngene? Perintah Baji kepada keluarga yang membawa salah satu anak mereka ke tempat Baji malam ini. Kon sopo? Takon ndi? Lapo kok ngarai wong desa kene? Arek iki nyalai karo kon, tanya Baji kepada jin yang masuk ke dalam tubuh perempuan ini. Sambil Baji menjepit setelah jari kakinya, kami hanya berani melihat dari jauh kecuali Adim yang sejak awal memang bantu Baji setelah mengantarkan teh untuk para tamu malam ini. Ampuni aku teko desa kono. Aku senang marah bocah iki. Tur, aku dingongkon tuanku. Mergo anak putune wong desa kono ono sing ingkar janji marang tuanku. Jawab jin seraya minta maaf kepada Baji. Iya, pertanyaan ini pun membuat kami semakin penasaran dengan apa yang terjadi sebelumnya. Perjanjian apa yang diingkari? Tanya dalam batin kami bertiga. Jin yang merasuki tadinya sombong, kemudian menangis minta ampun kepada Baji, dan jin pun itu pergi. Tak lama kemudian tiba-tiba ada suara laki-laki tertawa horor keluar dari mulut perempuan korban kesurupan tadi. Kali ini jin lain yang usut punya usut. Ternyata ada beberapa jin yang masuk ke tubuh perempuan ini. Kami bertiga masih belum tahu siapa perempuan muda ini. Dari perawakannya, tampaknya sebaik dengan kami. Siro kabeh arep lapo? Siro kabeh gak bakal iso ngalahno aku lan kanca-kancaku. Bocah iki wis kepilih, gak bakal iso mau apa-apakno. Kata-kata yang muncul dari perempuan korban kesurupan kali ini. Dari nadanya, sepertinya yang kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Kon kabeh padha ae karo liyane, karepmu apa? Ndang liya kabeh. Bocah iki salah karo kon, tanya Baji kepada jin laki-laki kali ini. Suasana kali ini lebih beda. Tiba-tiba perempuan muda kesurupan tidak mengeluarkan sepatah kata pun, dan suara jangkrik menghilang. Suasana menjadi sangat sunyi. Tiba-tiba Baji memanggil kami. Le, wudu se, terus kabeh mreneo. Jukuan kitab nang kamar. Awake dhewe ngaji bareng-bareng nang kene. Perintah Baji kepada kami bertiga. Jemba, jawab kami serempak kepada Baji. Kami bertiga sekaligus Adim bergegas mengambil wudhu sesuai perintah Baji, dan kami mendekat ke Baji dan kami bertiga baru tahu ternyata yang kesurupan adalah gadis idola di sekolah kami, namanya Dian, gadis yang saya ceritakan di cerita sebelumnya. Sayup-sayup terdengar suara lonceng dari dokar atau kereta kuda, seperti yang diceritakan turun-temurun. Ketika suara jauh berarti mereka mendekat. Tiba-tiba Baji beranjak dari duduknya dan keluar dari rumah sambil berteriak ke arah ujung desa yang bersebelahan dengan hutan. Metuwa kene, awakmu wis tanteni. Aku pengen ngerti karepmu apa. Wis tak wanti-wanti kok malah nglarani wong desa. Kami masih melanjutkan dan fokus
membaca kitab sambil mencuri pandang karena Baji yang entah berbicara pada siapa. Dan lagi, suara lonceng dokar semakin menjauh, artinya semakin mereka mendekat, tetapi belum menampakkan dirinya. Keluarga Dian di ruang tamu masih berjaga dan memegangi tangan dan kakinya meski jin yang merasuki tidak meronta-ronta, hanya tertawa dan menangis dalam waktu yang bersamaan. Sesekali suara perempuan yang sedang nembang atau menyanyikan lagu Jawa diakhiri tangisan pilu yang menyayat hati. Kami yang sedang baca kitab juga sedikit ketakutan di tengah keadaan seperti ini. Ada 9 orang termasuk kami. Keluarga Dian di dalam rumah sedang berusaha menenangkan Dian yang dari tadi sorot matanya penuh kemarahan dan kebencian sembari berteriak, tertawa dan menangis pilu. Yang kami yakin itu bukan suara Dian sendiri. Dengan rasa penasaran yang besar, Adin pun memutuskan mengintip keluar jendela. Dan apa yang terjadi? 5 pocong sedang meliling rumah Baji. Meski hanya di luar pagar, tak lama suara tertawa yang khas dari kuntilanak sepertinya sedang melayang di atas rumah Baji. Iku kabeh koncoku wis teko, kon kabeh gak bakal iso ngalahno aku. Maring ini tuanku teko, kon kabeh bakal ngerasakno mergo wis ngelanggar janji, ujar suara laki-laki yang terlontar dari mulut Dian. Janji opo? Perjanjiane wong desa kono opo karo kon? Urusane opo? Tanya Adim kepada jin laki-laki yang merasuki tubuh Dian, teman kami satu sekolah. Dan jin tersebut menjawabnya dengan tawa khas. Saking sunyinya malam itu, di luar rumah terdengar Baji sedang bercakap dengan seorang. Sambil sayup terdengar suara lonceng dokar. Iya, Baji sedang bertemu dokar pocong yang menggemparkan beberapa desa akhir-akhir ini. Disambung tawan khas kuntilanak yang terbang mengelilingi rumah Baji dan pocong yang berlompatan mengelilingi rumah. Duh, mati aku, kebelet pipis iki Far. Mati yang korep nang kamar mandi ke metu omah. Aku wedi tarpine, celetuk Edi Pahing kepada kami dan buyarkan kami yang sedang fokus membaca kitab. Ojo se, tahan se, tenang. Wes to, awakmu sempet-sempete, kondisi goyong ini lo, ucap saya kepada Edi Pahing, liris sambil sedikit berbisik. Sementara itu, Baji sedang mencoba menegosiasi dengan dokar pocong yang sudah mengganggu warga desa. Tadinya pocong itu tiba-tiba menantang Baji untuk bertarung secara mistis kepada Baji. Jim, juga ada tas mbah nang ruangan mbah, cepat, teriak Baji kepada Adim di dalam rumah. Tanpa babi ibu, Adim langsung bergegas menuju ruangan khusus Baji dan menyerahkannya kepada Baji ke depan rumah. Siro gak bakal iso ngelawan aku. Mergo anak putomu sing melanggar janji karo aku, teriak dokar pocong kepada Baji sambil terbang ke atas pohon kelapa. Baji pun tidak menggubris ucapan takbir pocong tersebut dan melanjutkannya merapal lirih nama Allah dengan mengurut tasbih beliau. Dari dalam rumah, dia mulai meronta-ronta marah dan mengucapkan kebencian dan kata-kata kasar. Sedangkan dari arah atap rumah masih terdengar suara tawaan khas kuntilanak yang belum berhenti. Kami yang dalam rumah pun mulai panik dengan keadaan ini. Adim yang masih sigap mencoba menguasai keadaan ini dengan menenangkan Dian, namun dia semakin menguat dan hampir saja lepas dari pegangan Edi Pahing, saya dan keluarganya. Jin laki-laki itu pun tertawa seraya menertawakan kami yang mulai kewalahan dengan situasi ini. Kowe mudune nek pancen wani, gak usah nang dhuwure kerambil, nek pancen wani urusannya marang aku, teriak Baji kepada pocong sambil melanjutkan kalimat tasbih dan mengurutnya. Kemudian terdengar 3 kali suara letusan kecil dalam pertarungan Baji
melawan Dokar Pocong. Jafar yang penasaran mencoba mengintip apa yang terjadi di luar rumah. Ternyata Mbak Haji dikeroyok 5 pocong. Dan Tuan, satu dari atas pohon kelapa plus kuntilanak merah yang sedari tadi terbang mengelilingi atap rumah. Adim kebingungan sedangkan yang di dalam rumah. Kondisi tidak memungkinkan untuk ditinggal ke depan meski untuk beberapa menit. Malam ini menjadi malam yang sangat panjang untuk kami. Aku wis kadung seneng karo bocah iki. Bapake bocah kuwi wis ngelanggar janjine wong desa. Bapake omahku lan keluargaku. Bocah wedok kuwi wis kepilih ora bakal waras. Mergo wis janjine wong desa ora bakal nguntik omahku lan panggenanku. Nek dilanggar, aku bakal nggo bocah siji teka keluargane. Saiki warga desa kudu mbayar janjine mergo wis dilanggar. Aku nggak terima, ucap pocong kepada Mbak Haji yang sedang dibawa kerambil. Sambil mengurut kalimat tasbih dengan lirik. Dari ruang tamu, Adi masih berusaha menenangkan Dian yang masih tertawa sembari meronta berusaha melepaskan diri dan melotot. Kepada kami satu persatu, seolah-olah memberi pesan kepada kami untuk menyingkir dari urusannya. Kabeh ini ono carane, gak iso kaya ngono. Makane kon mudono. Tatakane kene ne wani. Nggonmu panjang dulu nang kene. Ojo nganti ngare wong desa nek gak gelem urusan karo aku, ucap Mbak Haji. Sambil meneruskan ucapan tasbih lirik, sampai tadi nyana terdengar letusan besar dan muncul api dari atas pohon kelapa dan teriakan berikut tangis yang menyayat hati. Ampun, aku ngapurane. Aku cuma nagih perjanjian kabeh. Kayak anak putune wong desa kono. Bocah kuwi ora bakal waras. Mergo wis kepilih karo tiyang kembare. Ampun, aku ampun, ucap pocong sambil minta ampun kepada Mbak Haji. Disusul pocong lain yang tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba turun kabut yang pekat sekali sampai tidak terlihat apa yang terjadi di luar tanpa bantuan cahaya. Jaluk ampun marang Gusti Allah, ojo karo aku. Iki gesiro mergo wis nglarani wong desa sampai koyo ngene. Suasana yang tadinya genting mendadak senyap dan sunyi. Seiring kabut pekat yang turun, membersamai embun yang tidak pernah mengeluh atas jauhnya perjalanan. Dian yang tadinya meronta-ronta sambil melotot, tiba-tiba menjamkan mata dan melemah. Kami pun masih berjaga, takut ada yang kembali masuki setelah kami lepaskan pegangan kami. Tiba-tiba Mbak Haji masuk ke rumah dan berujar, Wis rampung kabeh urusane. Tapi aku pesen nang depan keluargane. Kabeh luwih hati-hati, mergo bocah iki wis diincar tiang kembare. Iku gak iso diwarasne. Nek diwarasne, kabeh pikiran sadare dadi ilang kaya wong edan. Lupute wong edan ya mati. Dian masih pingsan, terkorek lemah di atas dipan di ruang tamu. Sambil kami dan Mbak Haji membicarakan soal tiang kembar. Tiang kembar adalah jin yang mencari inangnya. Artinya, itu adalah bahaya bila memasuki tiang kembarnya. Enggak akan bisa disembuhkan, kecuali dipisahkan maut. Minimal hilang kesadaran sebagai manusia. Sayup lirik terdengar azan subuh, tanda pagi sudah menjelang dan menampakkan dirinya. Mbak Haji pun berpesan seraya menutup kejadian malam ini. Wes, iki wes subuh, sampai matur nuwun kan Gusti Allah. Lan sering-sering maos Al-Fatihah nggih. Dian sampean kok balik. Hari iki wis gak apa-apa. Tapi siji pesanku, tolong luwih hati-hati nang ngendi-endi lapo kowe. Luwih hati-hati, mergo hari ini wis diincer. Injih Mbah, matur nuwun sanget damel petulungane telu niki. Ngapunten sanget sederenge, mergi dados ngrepoti, ucap keluarga Dian kepada Mbak Haji. Oke teman-teman, demikianlah akhir dari cerita ini.
cerita yang berjudul Pocong Dokar. Semoga dapat diambil pembelajaran dari cerita ini. Dan tetap nantikan cerita-cerita selanjutnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.